Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas kondisi market saham setelah IHSG turun 2% kemarin. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya teman-teman, kondisi market hari ini setelah kemarin IHSG-nya turun 2%. Ya, pertama kita lihat dulu adalah kondisi IHSG dulu seperti ini. Saya akan berikan gambaran IHSG dalam time frame yang lebih pendek ya teman-teman, dalam 60 menit. Nah, di sini dalam 1 jam teman-teman bisa ngelihat bahwa kondisi dari IHSG hari ini dari open ke close seperti ini. Jadi IHSG-nya tuh sempat naik ya teman-teman. Kalau closingnya kemarin di kisaran 6641 di sini, sempat naik ke kisaran 6710, ternyata closingnya masih turun. Kesimpulannya adalah IHSG-nya masih belum kuat ya teman-teman. Nah kalau kita lihat closingnya ini hari ini nggak bagus ya. Dari kondisi IHSG ini closingnya nggak bagus karena closingnya masih sama ya, masih di bawah 6646 ya. 6646 itu adalah merupakan 78,6 retracement, di mana kalau dia terkoreksi dengan bentuk candle seperti ini, closingnya adalah shooting star, maka sepertinya tenaganya untuk turun dari IHSG ini masih kuat teman-teman ya. Maka the next untuk supportnya dari IHSG adalah di kisaran 6582 ya, sampai kisaran di 6557. Itu dari kondisi IHSG sendiri teman-teman seperti itu. Memang masih belum jelas ya, kalau kita lihat masih belum jelas. Nah kondisi regional sendiri, ini kita lihat kondisi regional memang masih boleh dikatakan masih belum jelas. Kenapa? Tadi malam tanggal 14 ya, Dow Jones-nya 1,4, 2,1, 1,6 ya, masing-masing Dow Jones, Nasdaq dan S&P 500. Kemudian Hang Seng-nya juga hijau hari ini. Kemudian Eropanya hari ini minus 2 dan minus 3%. Dan kita bisa ngelihat bahwa memang benar-benar marketnya masih belum jelas karena Dow Food-nya saat ini teman-teman masih minus dalam ya, 1,5, 1,6 seperti itu. Jadi untuk saat ini mungkin yang bisa saya sampaikan adalah kondisi market memang masih belum jelas, dan jadi settingnya itu adalah masih seperti kemarin ya teman-teman. Settingnya intinya adalah mungkin kita belum bisa untuk melakukan buy saham-saham potensial, walaupun ya mungkin kita sudah gatel seperti itu. Tapi saham sebagus apapun dalam kondisi regional yang tidak mendukung dan belum ada kepastian di kondisi di luar, walaupun mungkin di Indonesia kita kondisinya tidak bisa disamakan dengan di luar, tapi kita tidak bisa buru-buru untuk melakukan pembelian ya teman-teman. Karena biasanya kalau memang marketnya masih mau turun, itu saham-saham pun juga masih akan turun. Jadi kalau teman-teman lebih dulu atau buru-buru untuk entry, biasanya nanti ya nyangkut-nyangkut dikit, nyangkut-nyangkut dulu lah, kira-kira begitu. Jadi saran saya memang tetap sementara kita harus bersabar dulu, karena prinsip dari trading saham itu adalah kita membeli ketika saham itu mau naik. Nah sekarang kondisinya apakah saham-saham ini sudah mau naik ya? Kalau yang saya lihat sekilas memang belum bisa dikatakan demikian. Kita lihat dari ini, kita lihat dulu mover dari IHSG ya. Mover dari IHSG adalah saham-saham utama penggerak IHSG dengan weighting yang diurutkan dari BCA sampai ya ke bawah terus. Ini kita bisa melihat bahwa dominasinya saham-saham yang membawa turun IHSG ini masih banyak teman-teman. BCA, BRI, jalan di tempat ya istilahnya seperti itu, Telkom, Astra. Kemudian yang turun dalam Unilever, kemudian ada ICBP, kemudian kalau kita turun ke bawah lagi ada banyak ya, TOW, SMG, RINKP. Nah sepertinya untuk SMGR ini adalah rilis laporan keuangan di mana dia lebih kecil dari sebelumnya teman-teman. Tadi sekilas saya udah lihat, bisa dibilang sama dengan tahun sebelumnya seperti itu. Kemudian Arto juga turun. Nah ini kalau kita turun kan ke bawah banyak sekali yang turun, SCMA, Java, kemudian Tins, banyak banget saham yang turun. Kondisi ini yang membuat akhirnya IHSG
juga closingnya nggak cantik ya teman-teman, closingnya turun. Sebenarnya di Indonesia sendiri kalau kita lihat hari ini ada rilis laporan teman-teman, neraca ya, rilis neraca perdagangan. Coba saya kasih lihat dulu ke teman-teman. Rilis neraca perdagangan. Oke, sebentar saya cekkan dulu rilis neraca perdagangan untuk Indonesia hari ini. Saya sampaikan di sini. Neraca perdagangan Indonesia realisasi adalah 5,48 ya. Sebelumnya adalah 3,88. Jadi ini naik dan ini di atas ekspektasi dan di atas konsensus. Jadi seharusnya ini adalah berita baik ya untuk Indonesia. Nah, neraca perdagangannya bisa seperti ini. Kenapa bisa demikian ya? Neraca perdagangan kan imbang-imbangan antara ekspor impor ya. Jadi ekspornya lebih besar dan dolarnya juga masih tinggi kan hitungannya teman-teman, seperti itu. Itu berita pertama yang sebenarnya mendorong atau membawa berita positif untuk market kita. Yang kedua sebenarnya untuk tadi malam itu rilis data inflasi Amerika teman-teman. Itu adalah inflasi Amerika itu adalah 6% realisasinya ya, realisasi 6%, sebelumnya 6,4 dan ini adalah sesuai dengan ekspektasi ya. Terus kemudian tingkat inflasi intinya 5,5, sebelumnya 5,6, ini sudah sesuai dengan ekspektasi. Sebenarnya untuk kondisi ini inflasi di Amerika ini sudah mulai melandai seperti itu teman-teman. Namun seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa market itu atau market luar negeri turun ini karena kalau kita lihat ya ada berita terkait perbankan ya, SVB maksud saya, Silicon Valley Bank ya, yang dikenal mendanai startup digital resmi dinyatakan kolaps pada hari Jumat. Ini saya kutip dari CNBC di Indonesia. Selain itu juga ada Signature Bank dan juga Silvergate Bank ya. Ini tentu para pelaku pasar ini masih wait and see ketika ada berita seperti itu. Efeknya seperti apa sih begitu? Ketika mungkin kita ngelihat berita yang ya mungkin membuat kita harus berhati-hati seperti itu, langkah yang paling sering dilakukan para pemilik barang, apalagi yang sudah untung, itu adalah mungkin akan waspada ya. Waspada direalisasikan bisa dengan take profit, ataupun bagi mungkin teman-teman yang masih akan melakukan penambahan posisi, mungkin masih harus berhati-hati untuk melihat kondisi ini ya. Kita belum tahu kondisinya karena cerminan dari kondisi market kita pun untuk hari ini ternyata marketnya masih lemah ya teman-teman. Marketnya masih lemah. Per closingnya adalah kondisi candle dari IHSG adalah masih turun seperti ini. Baik, nggak apa-apa, kita akan lihat dulu untuk pendukung lainnya teman-teman. Nah, kita lihat dulu sekilas untuk harga komoditas ya. Harga komoditas dari batubara masih turun ya, batubara masih turun, kemudian natural gasnya masih sama harganya. Crude oil masih cenderung turun juga, malah di 70 ya. Jadi ini turun. Kemudian untuk emasnya ya, ini emasnya masih bertengger di 1916 per troy ounce. Jadi memang ketika kondisi tidak pasti, orang itu akan mencari safe haven atau pelindung nilai begitu. Emas merupakan salah satu atau menjadi safe haven-nya seperti itu. Kemudian permetalan, tinnya masih harganya sama, masih belum jelas, masih sama juga. Kemudian timah nikel sama juga, CPO-nya masih di kisaran 4.000 ya. Terus kemudian teman-teman, ini tadi pagi tadi itu saya memantau kondisi indeks ya, kondisi indeks terutama indeks terkait kecemasan pasar ya. Dimana ini sebenarnya saya bahas kemarin ya di sini, waspada bila indeks ini naik ya, yaitu ini adalah VIX atau indeks kecemasan pasar. Kemarin sudah saya bahas. Hari ini teman-teman tadi sempat turun ya, ini memang real time ya, tadi sempat turun. Jadi kalau teman-teman tuh ngelihat mungkin dalam time frame yang lebih ini 1 jam mungkin ya, tadi kan sempat turun nih. Jadi pergerakannya itu kan kemarin sentuh high-nya di sini, terus dia sempat melandai turun. Ternyata ini mulai rebound lagi dan ini ada resistan di sekitar 27 sekian teman-teman. Jadi memang kondisi ini masih belum jelas. Bagi buat teman-teman yang mau positioning, ya sebaiknya bersabar dulu ya. Memang kondisi marketnya seperti ini yang udah saya sampaikan kemarin juga.
bahwa ini selepas Februari memang saya sendiri secara pribadi biasanya memang slow seperti itu untuk transaksi juga nggak begitu banyak selepas Januari begitu. Terus kemudian ini juga menjelang puasa ya biasanya memang sepi. Belum lagi adanya berita yang tadi udah saya sampaikan ini teman-teman ya. Berita yang tadi udah saya sampaikan ini jadi mungkin kita nggak usah terlalu ini aja nggak usah terlalu apa ya agresif dalam positioning saat ini. Ya memang beberapa saham-saham inceran yang secara pergerakan seperti yang kemarin saya sampaikan masih bagus yaitu masih pada on track, masih pada ini ya istilahnya apa ya, masih pada di atas MA 200, teknikalnya masih bagus dan perusahaannya itu sendiri seperti perbankan Indonesia, leader-leader perbankan Indonesia itu mereka kan teknikalnya bagus dan juga laporan keuangannya kemarin bagus. Dan kondisi seperti ini, kondisi negara kita ini nggak bisa disamakan dengan kondisi negara lain gitu. Jadi memang resource-nya berbeda, kondisi latar belakangnya berbeda juga. Tentu kondisi saham atau perusahaan dari yang sahamnya kita pantau itu juga berbeda. Kesempatan ini bisa kita jadikan untuk ini ya, kita coba untuk istilahnya memilih lah kalau kita mau nambah di saham-saham tersebut. Belum tentu 1-2 hari ini, tapi setidaknya kalau misalkan marketnya turun lebih dalam lagi mungkin akan lebih menarik. Karena kenapa? Karena market itu ketika pergerakannya stagnan, naik enggak turun enggak, itu justru kita mau positioning susah ya. Jadi mungkin dengan adanya kondisi market yang seperti ini, VIX-nya naik, fear-nya naik ya. Terus kemudian kemarin ISG-nya turun seperti itu membuat keseimbangan tuh bisa berubah teman-teman. Ketika keseimbangan berubah, mungkin disitulah ada yang namanya peluang begitu ya. Jadi tadi sudah neraca perdagangan surplus sudah, inflasi AS melandai ya. Terus kemudian di sini akan untuk beberapa saham ya. Oke, sekilas saja beberapa saham-saham penting aja sekilas. Ini untuk kondisi yang bisa saya sampaikan bahwa kenapa kondisinya masih belum begitu ini ya istilahnya belum begitu jelas karena kita lihat di big cap bankingnya juga masih turun ya, big cap bankingnya masih turun ya, BNI, kemudian Bank Mandiri juga masih belum jelas candlenya ya. Bank Mandiri, BRI juga sama, BCA juga sama, nah BTN turun ya dalam, kemudian lain-lainnya juga sama teman-teman. Penin Group juga sama seperti itu. Terus kita lihat digital bank secara umum juga sama tadi. Terus kemudian terkait Astra ini ya memang jadinya Astra juga terkoreksi. Nah ini yang saya sampaikan, koreksinya itu rata-rata juga sudah beberapa saham ini juga melanjutkan koreksi seperti kemarin, kecuali beberapa saham yang memang koreksinya masih ringan ya seperti auto ini. Kalau kita lihat dari tren di bawah ini koreksinya masih ringan. Beberapa juga masih menunjukkan potensi-potensi sideways ya. Terus beberapa saham itu melanjutkan penurunannya seperti terkait consumer beberapa ya teman-teman. Indofood ini masih melanjutkan penurunannya. Aces masih akhirnya bermain di rentang gerak yang baru. Unilever kemarin meningkat, ini mengalami masih belum jelas pokoknya. Bisa jadi dia akan ngetes supportnya. Kemudian ICBP juga akhirnya breakdown 50 retracement. Ini yang saya bilang mungkin teman-teman harus berhati-hati semuanya ya. Nah kemarin yang saham naik kenceng seperti HMSP, WIM, sektor. Nah WIM ini sudah cenderung akan mencari support lagi ya teman-teman, hati-hati di 700. HMSP memang belum, dia masih dalam tren naiknya. Kemudian AMRT masih belum jelas ya. Kira-kira begitu. Nah terus kemudian dalam kondisi seperti ini Pak, ada nggak kira-kira saham yang mungkin bisa kita pantau? Ya selalu saja muncul pertanyaan ke teman-teman, Pak dengan kondisi seperti ini kira-kira ada nggak saham yang bisa memberikan ini? Ya sekilas untuk hari ini saya lihat tadi memang beberapa saham bergerak ya teman-teman, beberapa saham bergerak. Tapi nggak apa-apa, saya coba akan memberikan urean beberapa saham ya. Oke, yang pertama adalah Temas teman-teman. Temas ini secara retracement ya, secara retracement ini adalah swing low-nya dia ya. Kemudian ini adalah swing high-nya dia. Dia sudah terkoreksi di support-nya yang pertama ini ya.
Ini support pertama dia di 23,6 retracement teman-teman. Nah di sini support pertama, kemudian support kedua jebol. Nah support kedua jebol ini sebenarnya dia itu terbuka peluang untuk sampai ke 61,8 retracement. Namun demikian karena di kisaran 50 dia sudah ngetes sebelumnya dan rebound dari situ, maka ini adalah retest lagi atau testing yang kedua lagi untuk supportnya di 50 retracement, dan dia mulai rebound lagi bisa menembus di atas 2.900 teman-teman. Nah ini berarti apa? Berarti ini ya, satu saham ini koreksi sudah sampai di titik koreksi wajarnya karena 50 retracement ini koreksi wajar di sini. Terus kemudian dia rebound. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan adalah supportnya sekarang di 2.900 dan nextnya resistan di sini ya. Kuncinya adalah dia akan melewati di 3.100. Lanjut, ini peluangnya untuk melanjutkan tren ini adalah lebih besar ya. Untuk Temas yang mungkin saya bisa sampaikan, supportnya udah 2 kali dites di 50 retracement. Kemudian yang perlu kita lihat untuk Temas adalah asingnya. Nah ini terjadi penurunan asing net buy ya teman-teman. Kemudian dalam pergerakannya ini ketika dia mengalami koreksi ini volumenya kecil teman-teman, volumenya mengecil, sehingga yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika dia nanti akan rebound breakout resistannya, apakah diikuti dengan volume. Kalau diikuti dengan volume tentu akan bagus. Nah indikator momentum tren teman-teman di sini mengatakan bahwa untuk trennya dia saat ini sudah arahnya udah mulai salah ya, arahnya udah mulai nggak naik. Kenapa? Karena birunya nggak nongol, hijaunya masih nggak nongol juga, tapi tren turun ini masih cukup kuat ya, indikator merahnya ini nongol ya. Kemudian kalau kita lihat dari momentumnya juga bermain di bawah 100. Artinya ini sedang melemah momentumnya untuk Temas ya. Tapi ini ada potensi rebound ya teman-teman. Udah rebound, maksud saya udah rebound ya. Udah rebound dan sekarang ada potensi retest resistan 29, 2.900, 3.100 kira-kira begitu. Saham kedua teman-teman mungkin bisa lihat adalah Bird ya. Bird ini adalah sudah sampai di 50 retracement. Jadi ini merupakan swing low ya. Kemudian ini adalah merupakan swing high. Dalam koreksi dia udah sampai di support pertama, support kedua sampai 50 retracement. Nah, dia di rebound dari 50 retracement, resistan berikutnya 1710, kemudian 1800 ya. Bisa diperhatikan kondisi untuk Bird ini, asingnya bagaimana? Asingnya sebenarnya cukup banyak masuk ya teman-teman, asingnya cukup banyak masuk dalam dia terkoreksi ini. Volumenya ini sempat beberapa kali melebihi rata-ratanya, rata 35, rata 5, 20, 60 hari ya teman-teman. Terus kalau kita lihat kondisi trennya ini dia masih belum benar ya teman-teman. Trennya masih belum benar, jadi masih tren turun. Kalau teman-teman gunain indikator ADX tentu telat. Tapi kalau teman-teman berani sedikit spekulatif dalam masuk itu tentu hanya menggunakan polosan ya. Begini kita udah bisa ngelihat reboundnya dia di mana, yaitu di 50 retracement. Kalau mau lebih presisi bisa diukur langsung begini. Jadi resistan dia ada di 1684, 1720 dan target 1750 ya untuk Bird. Baik teman-teman, berikutnya ada saham yang mana kemarin saya bahas bolak-balik yaitu MAPI ya. MAPI ya memang pergerakannya jadi sideways ya. Tapi ini sebenarnya masih dalam rentang 0 sampai 38 retracement teman-teman. Ini artinya dalam tren kenaikan dia dari swing low di sini ya ke swing high di sini, dalam tren naik ini koreksi dia masih dalam rentang koreksi wajar. Koreksi tipis, koreksi ringan begitu, yaitu koreksi dari 0, 23 sampai 38 retracement aja. Ini adalah saham yang kemarin saya sampaikan sebagai saham yang terkait puasa lebaran begitu. Kondisinya asingnya sebenarnya terakhir ini cukup besar masuknya ya teman-teman, asingnya cukup besar masuknya. Kondisi momentumnya
melemah ya ketika terjadi retracement ini. Secara tren juga masih salah ya, masih salah arahnya atau arahnya turun kalau kita melihat dari indikator. Tapi kalau dari polosan kita bisa berkata bahwa ini masih belum jelas, tapi memang tidak terkoreksi melewati 38 begitu. Nah, ini justru yang harus jadi teman-teman perhatikan adalah di sini di 38 retracement ini titik penting. Karena kalau dia koreksinya di bawah 38 ini, closingnya di bawah 38 dengan meyakinkan dengan volume besar, dia bisa sampai ke sini. Koreksinya ya di 61,8 retracement yaitu di 1390. Itu adalah untuk MAPI teman-teman. Kemudian saya gabungkan ya teman-teman karena ini sama ya. Jadi nanti saya samain aja deh. MAPI. Kemudian MAPA ya. MAPA juga biasanya kan saya bahas barengan dengan MAPI. Ini intinya juga sama, masih di kisaran 38 retracement. MAPA-nya secara asing ya ini ya imbangan ya. Maksudnya net buy net sell begitu. Terus kemudian coba kita lihat dulu untuk trennya. Oke teman-teman, berikutnya adalah MAPA ya. MAPA masih sama ya. MAPA masih sama, trennya masih turun juga. Tapi dia terjaga ya. Tapi dia terjaga di kisaran 38 retracement juga. Jadi ini artinya ini barang koreksinya masih ringan aja karena dari tren naik dia dari sini swing low sini ke swing high sini ternyata koreksi dia itu hanya sampai kisaran 0 sampai 38. Namun demikian teman-teman harus perhatikan bahwa di sini 38 retracement ini kunci ya, karena kalau dia koreksi sampai closingnya di bawah 4470-an dengan volume kuat, maka potensi untuk sampai di 61,8 tuh terbuka ya teman-teman. Target koreksinya di 4070 itu untuk MAPA ya, itu untuk MAPA. Nah kemudian saya sampaikan juga karena ini kebiasaan biasanya saya satuin adalah LPPF. Jadi tiga barang ini kondisinya adalah sama ya, antara MAPI, MAPA, LPPF itu kondisinya sama. Memang karena ini bergeraknya bidang yang sama juga dan terkait lebaran juga bahwa dari kenaikannya nih dari swing low ke sini, kemudian ke swing high di sini, dia mengalami koreksi yang terjaga hanya sampai 23 sampai 38 retracement di sini. Jadi teman-teman harus perhatikan kalau dia terkoreksi closing di bawah 38 retracement ini waspada, yaitu di kisaran 4870-an teman-teman. Karena kalau closingnya di bawah 4870-an dengan volume tinggi, maka terbuka peluang sampai ke 61,8 retracement. Ini untuk LPPF, mungkin kita bisa intip kondisi asingnya LPPF banyak net sell ya, mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk berhati-hati begitu. Kemudian SIDO teman-teman, SIDO ini saya sampaikan dia retracement, ini polanya masih sama dengan model-model polanya LPPF, kemudian MAPI, MAPA begitu ya. Kalau kita ambil dari tren ini ya, jadi di sini itu kita ambil atau saya ambil hanya dari tren ini, tren yang atau hanya dari area atau saya isolasi hanya dari area hijau ini karena saya menggunakan trend base Fibonacci teman-teman. Saya menggunakan trend base Fibonacci di mana trend base Fibonacci itu kita mencari saham yang naik ya. Terus kemudian dia terkoreksi. Syaratnya harus terjadi penembusan tren supaya kita bisa tahu titik mencari swing low swing high-nya di mana begitu. Jadi kita ambil dari sini, kita tarik kira-kira begitu ya. Kita tarik, kita lewatkan beberapa titik yang dia tembus, ternyata di sini tembus, terjadi penembusan tren di sini. Terus kita tarik Fibonacci-nya begini teman-teman. Di sini didapat bahwa dalam tren naik ini dari swing low di sini teman-teman ke swing high di sini, ini saham mengalami koreksi sampai 23 sampai 38. Jadi koreksinya masih tergolong ringan. Namun teman-teman harus waspada bahwa titik ini adalah kunci di 38 retracement ini di 840. Karena kalau dia ngelewatin itu terbuka peluang sampai ke 61,8 retracement di 795. Ini adalah untuk SIDO teman-temannya, mungkin bisa dilihat juga untuk
Asingnya oke, dominasinya cukup oke untuk asing. Kemudian kita lihat dulu untuk ADX-nya bagaimana, trennya udah mulai melemah ya. Terlihat dari tanggal 10 Maret terjadi pelemahan tren di mana hijaunya nggak nongol, birunya nggak nongol, tapi merahnya masih nongol. Jadi arahnya itu turun, artinya interpretasinya adalah arahnya turun dengan kekuatan tren yang kuat ya. Itu adalah untuk SIDO, teman-teman. Berikutnya ISAT ya, teman-teman. ISAT hitungannya dia masih terjaga, namun dia kepentok resistannya ini. Koreksinya masih ringan. Kalau kita ambil dari tren dari sini, kalau kita ambil dari bawah, dari sini, kita ambil dari, teman-teman saya push dulu aja, mengganggu ini. Sebentar saya tarik naikkan dulu. Nah begitu. Kalau kita ambil dari sini enggak bisa karena tidak terjadi penembusan tren, jadi harus dari sini kira-kira. Ya, terjadi penembusan tren, jadi kalau kita hanya memandang dari area ini. Kalau kita memandang hanya dari area ini, teman-teman. Agak susah. Kalau kita memandang hanya dari area kecil ini ya, maka kita bisa mengukur koreksinya atau retracement-nya si ISAT ini sepertinya masih kecil. Kita lihat dulu ya. Nah, koreksinya dia hanya sampai di 23,6 retracement. Artinya memang ini barang koreksinya masih kecil sekali. Tapi saat ini kepentok resistannya dia di sini ya. Dan untuk resistan ini, ketika ketemu resistan ini, ternyata dia juga melemah trennya. Terlihat dari birunya semakin rendah, hijaunya juga sama, hijaunya semakin tinggi. Karena kalau hijaunya itu nanti semakin tinggi, dia nggak nongol hijaunya. Dan birunya semakin rendah, dia nggak nongol, alias semuanya putih. Ketika semuanya putih, itu artinya arahnya turun. Ini cara membaca ADX, saya udah bikin cara pembacaan ADX-nya ya. Terus Indosat untuk asingnya sih masih oke ya. Jadi mungkin teman-teman bisa pertimbangan untuk Indosat juga. Tapi dengan catatan masuknya adalah ketika retracement ya, terjadi koreksi begitu. Ya, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini, bahwa kondisi market saham ya, secara sekilas dari kondisi pergerakan IHSG dan beberapa pergerakan saham itu masih belum jelas saat ini. Jadi saran saya teman-teman untuk lebih ini dulu ya, istilahnya sabar-sabar dulu, karena koreksi seperti ini bisa saja tidak sehari 2 hari, tapi mungkin lebih dari itu, lebih lama. Setiap koreksi juga kadang ada naiknya, tapi biasanya kalau memang tujuannya akan koreksi besar, biasanya ketika ada naiknya juga akan lanjut turun lagi begitu, karena major trennya mungkin masih akan turun begitu. Jadi sabar-sabar aja dulu, karena inti dari saham itu adalah kita membeli ketika saham itu mau naik dan menjualnya ketika saham itu mau turun. Demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.